Selamat belajar semuanya, bertemu lagi bersama Bu Yanti. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar materi mengenai teks biografi. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini yakni menggunakan sumber pendukung lain untuk menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi secara akurat. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Seperti yang kita tahu, penggunaan tanda baca sangat penting dalam suatu teks. Apakah kalian sudah memahami seluruh kaidah penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia? Secara lengkap, kaidah penggunaan tanda baca terdapat dalam PUEB atau Pendamaan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang saat ini dapat kalian temukan dalam bentuk cetak, buku elektronik, aplikasi, maupun daring atau online. Nah, dalam PUEB tersebut tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Nah, berikut ini sudah Ibu tuliskan contoh tampilan dari PUEB beserta lamannya yang bisa kalian akses. Selain itu, kalian juga bisa mengakses Kejar ID. Nah, dalam Kejar ID ini kalian dapat memilih permainan menulis efektif. Silakan latihan dalam Kejar ID dengan memilih menulis efektif. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi. Pada kalimat yang ketiga, contohnya semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Kita analisis penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan sebagainya. Yang pertama, tanda baca koma ini digunakan di belakang kata atau penghubung antar kalimat. Nah, seperti kata oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Jadi, pada kata-kata yang merupakan penghubung antar kalimat harus dibubuhi oleh tanda koma. Samping itu kita juga bisa melihat penggunaan huruf kapital pada awal kalimat serta pada nama diri dan penggunaan tanda titik di akhir kalimatnya. Untuk kalimat yang keempat, Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Nah, untuk analisisnya, dalam kalimat tersebut terdapat tanda kurung yang berfungsi mengapit tambahan keterangan atau penjelas. Nah, keterangan di sini adalah Sekolah Dasar Belanda ya, atau disingkat dengan ILS. Yang kedua ada lagi Sekolah Dokter Bumi Putra atau disingkat dengan Stovia. Selain itu, pada kalimat ini diakhiri oleh tanda titik ya di akhir kalimat, serta ada huruf kapital pada awal kalimat dan nama diri, dan ada tanda koma ya setelah kata lantaran sakit, terus ada keterangan. Ya, di sini dibubuhkan tanda koma lalu diakhiri tanda titik kembali. Contoh kalimat yang terakhir bisa teman-teman amati juga. Kalimatnya tulisan tanda petik seandainya aku seorang Belanda, tanda petik dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Chris Dakar titik. Nah, analisisnya tulisan ini terdapat tanda titik pada akhir kalimat. Selain itu tanda petik 2. Nah, tanda petik pada kalimat tersebut digunakan untuk mengapit judul sebuah tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana tertera dalam PUEB bahwa tanda petik digunakan untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selain itu, kalimat tersebut juga mengandung tanda titik. Nah, tanda titik tertera pada 2 tempat. Pertama sebagai pemisah untuk gelar dokter yang disingkat dan tanda titik sebagai akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga bisa menemukan huruf kapital pada awal kalimat dan huruf kapital pada nama diri. Ya, dan di sini pada kata aku serta nama tempat atau Belanda ya, nama negara. Dan tak lupa ada tulisan miring juga atau huruf miring di sini pada nama surat kabar.
Selain tanda baca, dalam teks biografi tersebut kalian juga dapat menemukan beberapa kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa daerah. Berikut ini beberapa contoh diantaranya dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama ada kata komunikatif. Ini merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu penulisannya komunikatif V. Nah, kaidah penulisannya C di depan, A, U, O, konsonan menjadi K. Sedangkan IV ini menjadi if. Nah, ini berarti kata ini diambil dari bahasa Inggris. Sementara untuk kata yang kedua ada patriotik. Nah, bahasa asingnya penulisannya patriotik menggunakan huruf C. Kaidah penulisan IC dalam bahasa Inggris berubah menjadi IK dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang ketiga ada kata stabilitas. Nah, dalam bahasa asing atau bahasa sebelumnya ada stability. Jadi kata TI berubah menjadi kata tas. Sementara yang keempat ada kata sosialisasi. Nah, kata sebelumnya ada socialization. Di sini huruf C di depan, E, I, O, E dan Y menjadi S. Ya, dan sementara itu A atau tion dalam bahasa Inggris menjadi ASI. Kita ke kalimat yang kelima, ada kata kolonial. Nah, ini dari bahasa asing juga, kolonial. Pada bahasa asing penulisannya diawali oleh huruf C, sementara kaidah penulisannya C di depan, A, U, O dan konsonan menjadi huruf K. Kalimat yang keenam ada kata kritik. Nah, penulisan bahasa asingnya berbeda, jadi kritik ya, jadi diawali oleh huruf C. Lalu penulisannya C di depan, A, U, O dan konsonan menjadi huruf K. Sementara dilanjutkan dengan kata mikrofilm. Nah, kata mikrofilm ini dari bahasa asing. Kaidah penulisannya C di depan, A, U, O dan konsonan menjadi huruf K. Lalu ada kata laminasi. Bahasa asingnya penulisannya itu lamination. Nah, Asian dalam bahasa Inggris berubah menjadi kata atau berubah menjadi ASI. Nah, selanjutnya ada priayi. Nah, untuk priayi ini dari bahasa asing juga. Bahasa asingnya penulisannya masih sama, priayi. Jadi kaidah penulisannya diserap seluruhnya. Nah, tidak menutup kemungkinan kata serapan itu ada yang penulisannya memang sama juga. Sementara itu yang terakhir ada kata organisasi. Dari bahasa asing organization, di sini Asian atau dari bahasa Inggris menjadi ASI. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.